Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovita Hendriani. Saya adalah CGP dari Kabupaten Sampang, angkatan 6, kelas 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Itu adalah semboyan bagi para pendidik yang ada di Indonesia ini. Baiklah, setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 tentang dasar-dasar dalam pendidikan, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi, kita menuntun agar anak-anak kita untuk dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang ada di pemikiran saya sebelum saya mempelajari modul. Jadi sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya percaya tentang murid-murid saya, yang pertama adalah semua murid harus pintar. Tidak ada yang tidak pintar. Kemudian yang kedua, semua murid harus mendapatkan nilai tinggi untuk mata pelajaran IPA. Yang ketiga, saya tidak terlalu memperhatikan latar belakang murid. Yang penting mereka harus dapat belajar dengan baik, apapun latar belakangnya. Kemudian tentang pembelajaran di kelas, dalam melakukan pembelajaran di kelas selama ini, saya lebih fokus pada penyelesaian target materi yang sudah ada di perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan. Kemudian, yang kelima, pembelajaran di kelas tidak memperhatikan kesiapan murid untuk memulai pembelajaran. Jadi siap tidak siap, saya tetap untuk memulai pembelajaran IPA di kelas. Kemudian yang keenam, saya kurang mempelajari karakter dan cara belajar dari masing-masing siswa. Jadi saya menyamakan semua karakter atau cara belajar dari masing-masing murid saya dalam belajar IPA. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya mengalami beberapa perubahan pemikiran dan perilaku. Yang pertama, saya mulai mengalami perubahan dan berpikir bahwa ternyata masing-masing murid itu memiliki cara belajar sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak dapat memaksakan sesuai dengan kehendak kita, karena mereka bukan kertas kosong, tetapi mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya namun masih buram. Dan tugas kita lah untuk menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan menipiskan tulisan-tulisan yang jelek. Kemudian yang kedua, saya tidak hanya mementingkan nilai yang dicapai oleh murid, tetapi proses belajar yang dilakukan di kelas bersama saya juga mulai saya perhatikan. Kemudian yang ketiga, saya lebih sabar dalam menghadapi murid yang memiliki motivasi rendah untuk belajar, karena pada dasarnya seorang pendidik adalah menghamba terhadap muridnya. Kemudian yang keempat, saya mulai menggunakan berbagai model pembelajaran yang disukai oleh murid-murid saya yang dapat meningkatkan kompetensi mereka untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan berpikir kritis. Yang kelima, saya selalu memberikan motivasi agar murid saya semangat untuk belajar, terutama belajar IPA. Karena dalam pemikiran mereka, IPA itu adalah pelajaran yang sulit. Kemudian yang keenam, saya selalu berusaha untuk memberikan contoh dan menanamkan pembiasaan baik
agar dapat mendidik murid-murid saya untuk memiliki budi pekerti yang baik. Nah, hal yang segera dapat saya lakukan di kelas sebagai pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, sebelum memulai pembelajaran saya akan melakukan kesepakatan kelas bersama murid-murid saya. Kemudian yang kedua, selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mengajak mereka untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya akan selalu memberikan motivasi kepada murid-murid saya untuk terus semangat belajar agar tercapai cita-cita yang mereka impikan. Kemudian yang keempat, membantu murid yang kesulitan dalam belajar IPA. Yang kelima, saya akan berusaha menerapkan model-model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengeksplor pengetahuannya agar lebih banyak lagi. Kemudian juga kemampuan kompetensi mereka untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian keberanian untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat di depan kelas, kemudian juga mendengarkan pendapat teman-teman yang lain. Selanjutnya juga meningkatkan kompetensi mereka untuk berpikir kritis, karena kompetensi-kompetensi ini akan mereka butuhkan untuk menghadapi kodrat zaman. Kemudian yang kelima, selalu membiasakan murid untuk memiliki budi pekerti yang baik dalam segala hal. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dengan budi pekerti manusia itu akan berdiri sebagai manusia. Dan dengan budi pekerti kita akan mampu menguasai diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, itulah pemaparan saya tentang koneksi antar materi setelah mempelajari modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.